Selamat pagi, Pak. Saya mau menjawab tugas UAS Studi Kelayakan Bisnis. Nama Kristina Putri, NIM 210110862, kelas pagi semester 4. Apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah studi yang mempelajari secara mendalam tentang usaha atau bisnis yang akan dijalankan, apakah akan memberi manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. B. Apa saja faktor yang menyebabkan kegagalan suatu bisnis? Yang pertama, data dan informasi tidak lengkap. Yang kedua, tidak teliti. Yang ketiga, salah perhitungan. Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan salah. Yang kelima, kondisi lingkungan. Yang keenam, unsur sengaja. C. Apa manfaat bisnis? Manfaat bisnis adalah: 1. Memperoleh keuntungan. 2. Membuat peluang pekerjaan. 3. Manfaat ekonomi. 4. Tersedia sarana dan prasarana. Yang kelima, membuat isolasi wilayah. Yang keenam, meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. D. Lembaga-lembaga apa saja yang perlu studi kelayakan bisnis? Yang pertama, investor. Yang kedua, kreditur atau bank. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, masyarakat. E. Bagaimana tahap dalam studi kelayakan bisnis? Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, mengambil keputusan. Yang kelima, rekomendasi. Yang keenam, dijalankan. Yang F. Aspek-aspek apa saja yang digunakan dalam penilaian bisnis? Yang pertama, hukum. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Yang kelima, aspek manajemen atau organisasi. Yang ketiga, operasi. Yang keempat, ekonomi sosial. Yang kelima, lingkungan. Jelaskan cara menghitung payback period dan NPF. Jelaskan dengan contoh. Contoh soal payback period. Sebuah manajemen pada perusahaan PT Makmur Jaya sedang melakukan pertimbangan untuk membeli alat produksi pada komponen elektronika. Dengan adanya pembelian mesin produksi berharga Rp 250 juta, maka keuntungan bersih yang bisa diperoleh dari adanya tambahan mesin tersebut adalah 70 per tahunnya. Lantas berapakah payback period time untuk mesin tersebut? Jadi jawabannya, diketahui nilai investasi sama dengan Rp 250 juta. Kas masuk bersihnya sama dengan Rp 70 juta. Rumus payback period nilai investasi dibagi kas masuk bersih, PP-nya Rp 250 juta dibagi Rp 70 juta sama dengan 357. Maka payback period yang dibutuhkan adalah 357 per tahun. Yang kedua, payback period adalah metode yang bisa digunakan oleh investor, profesional, keuangan, dan bisnis untuk menghitung laba atau investasi. Payback period membantu menentukan beberapa lama waktu yang diperlukan untuk menutupi biaya awal yang terkait dengan investasi. Juga bermanfaat untuk menghitung payback period sebelum membuat keputusan, terutama ketika investor perlu mengambil keputusan cepat tentang proyek investasi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan NPF? Net Present Volume atau NPF adalah konsep penting digunakan dalam dunia investasi untuk menghitung selisih antara pengeluaran dan pemasukan dengan mempertimbangkan sosial operation of capital sebagai faktor diskon. Sekian jawaban UAS yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.